wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami peserta Latsar Kabupaten Morowali tahun 2021, angkatan 90, kelompok 2, subkelompok 1 akan menampilkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu bedah buku dengan tema Kesadaran Bela Negara. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan bedah buku, membahas tentang substansi dari nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis dari nilai-nilai yang dikembangkan. Ya, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok. Nama saya Dr. Soraya Eka Hadi Putri, sarjana kedokteran, unit kerja UPT Puskesmas Bohonsuai, jabatan fungsional dokter umum. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ke Ibu narasumber yang pertama, Ibu Siti Fatimah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, unit kerja SDN POO Kecamatan Bungkus Selatan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Fatimah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator yang kedua, yaitu Bapak Yosua William Triutama. Silakan Pak, memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Nama saya Yosua William Triutama, sarjana pendidikan. Instansi tempat saya bekerja adalah SDN Tanjung Harapan, Kecamatan Menuhi Kepulauan. Wah, Bapak ini pasti banyak ikan di sana ya Pak? Ya, lumayan lah Bu, seperti itu. Baik, selanjutnya ke moderator kita yang ketiga, yaitu Ibu Fitri Sundari. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Sundari. Saya berasal dari instansi SDN Negeri Folili. Terima kasih Ibu Guru. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada anggota kami yang keempat, narasumber yang keempat, yaitu Ibu Devi Sofiana. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, nama saya Devi Sofiana, SPD. Saya tugas di SD Negeri Sainoa, Kecamatan Bungkus Selatan. Terima kasih Bu atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya sebelum kami membedah buku, ada baiknya saya bercerita sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai bela negara yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya kita akan menggali lagi mengenai indikator nilai-nilai dasar bela negara. Nah, saya ingin bertanya dulu ini kepada Ibu narasumber yang pertama. Bu, boleh tolong dijelaskan atau boleh dipaparkan saja Bu, apa saja indikator bela negara ini Bu? Silahkan Ibu Siti Fatimah. Ibu moderator, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan memaparkan, menjelaskan sedikit indikator yang terdapat pada kesadaran bela negara. Ya, ada 5 nilai-nilai yang akan dikembangkan. Pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Ya, dari 5 nilai tersebut, kita akan lebih rinci lagi membahas mengenai nilai edukatif, nilai teoritis, dan nilai praktis. Ya, yang pertama, cinta tanah air. Nilai edukatif menjaga nama baik bangsa Indonesia. Adapun nilai teoritisnya, belajar dengan sungguh-sungguh agar berpartisipasi dalam bangsa dan negara. Nah, kemudian nilai praktis, bangga berbahasa Indonesia dalam lingkungan sehari-hari. Ya, itu poin pertama.
Kemudian poin kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dapat kita lihat bahwa nilai edukatif yang kami angkat di sini yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di mana nilai teoritisnya yaitu mengajak rekan kerja untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Di mana nilai praktisnya yaitu hadir di sekolah tepat waktu. Ya, sekira seperti itu Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu narasumber, Ibu Siti Fatimah. Jadi tadi sudah dipaparkan mengenai nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis dari nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama cinta tanah air, yang kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, bagaimana nih Ibu Devi, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai dasar bela negara yang ketiga, apakah nilai edukatifnya, nilai teoritisnya, dan nilai praktisnya? Silakan Bu. Oke, saya coba menjelaskan di mana setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu nilai edukatifnya yaitu yang pertama menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Baru yang kedua, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan nilai praktisnya yang dapat kita ambil yaitu nilai sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, beralih pada teoritis, yang pertama yaitu yang ingin saya bahas, nilai teoritis dalam membela negara ini yaitu tentunya bagian dari bangsa Indonesia yang dimana mengalami berbagai tantangan, ancaman, bahkan sampai sekarang dapat mencapai di kondisi yang saat ini. Sebagaimana termuat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Baik sekali penjelasannya mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi sudah dijelaskan ada nilai edukatifnya, nilai teoritisnya, dan nilai praktisnya. Baik, yang nilai-nilai dasar keempat ini tidak kalah menariknya untuk kita simak, untuk kita ketahui, karena terkait dengan nilai-nilai dasar bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, sebelum Bapak narasumber menjelaskan tentang nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritisnya, mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit Pak, apa itu rela berkorban itu? Silahkan Bapak narasumber yang keempat, Bapak Yosua. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara ini memiliki beberapa indikator, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baik Bu, seperti itu pemaparan singkat saya untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Baik para pendengar, selanjutnya kita ke indikator yang kelima di nilai-nilai dasar bela negara, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Nah, baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu narasumber yang keempat, yaitu Ibu Fitri Sundari. Bu, bagaimana? Apa aja nilai-nilai yang ada di indikator yang kelima ini? Apa saja nilai edukatifnya, apa saja nilai praktisnya, dan apa saja nilai teoritisnya? Silakan Ibu. Terima kasih Ibu
atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, nilai yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Itu nilai edukatif yang bisa diambil, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan sikap spiritual serta intelijensi yang tinggi. Nilai teoritisnya yaitu berusaha memahami karakter orang lain. Nilai praktis menerima kritikan dari rekan kerja maupun pasien. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai indikator yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Baik para pendengar, demikian tadi penjelasan kami bedah buku dengan tema kesadaran bela negara dari Angkatan 90 peserta Latsar Kabupaten Morowali 2021, kelompok 2, subkelompok 1. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan indikator-indikator ini di kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi. Baiklah, kami kelompok 2, sub kelompok 1 pamit. Demikian podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.